Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Purwati, kelas 10 IPS 2, nomor absen 18, siswi dari SMA Negeri 1 Metro. Ini hasil UKBM Geografi saya bab 3, langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. Kegiatan belajar 1, jelaskan pengertian penelitian geografi menurut apa yang Anda ketahui. Penelitian geografi merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dan guna mencari pemecahan masalah-masalah geosfer. Jelaskan ciri khas penelitian geografi. Adalah menggunakan konsep, prinsip, dan pendekatan geografi berdasarkan studi geografi dalam mendapatkan masalah penelitian terhadap gejala alam maupun sosial, serta memecahkan permasalahan dengan sudut pandang ke ruangan, kewilayahan, dan kelingkungan. Jelaskan sifat-sifat penelitian geografi. Ilmiah menggunakan metode berpikir ilmiah dan merupakan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori. Berbasis penemuan, berawal dari penemuan masalah lingkungan geosfer, berbasis pengembangan, memperluas kajian terhadap geosfer dengan analisis secara mendalam. Yang B, jelaskan jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian eksploratif bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai gejala tertentu. 2. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau hal-hal yang khusus dalam masyarakat, dan deskriptif fenomena alam. Yang ketiga, penelitian yang bersifat menerangkan, explanatory research, bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Yang keempat, penelitian eksperimen, sesuai untuk menguji hipotesis tertentu dan dimaksudkan untuk mengetahui hubungan variabel penelitian. Yang kelima, penelitian tindakan, action research, tidak hanya melakukan penelitian sampai pada kesimpulan mengenai hubungan antar variabel saja, tetapi juga meneliti sampai action berhubungan antar variabel. Jelaskan jenis-jenis penelitian berdasarkan bentuk dan pelaksanaan penelitian. Studi kasus adalah suatu bentuk penelitian intensif, terintegrasi, dan mendalam. Survei adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit, atau individu dalam waktu yang bersamaan. Eksperimen adalah suatu metode penelitian untuk mengadakan kegiatan percobaan guna mendapatkan suatu hasil. Jelaskan jenis-jenis penelitian berdasarkan metode penelitian. Penelitian historis atau penelitian sejarah adalah kegiatan penelitian yang difokuskan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang telah lalu. Tujuannya adalah untuk memutuskan kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak, atau perkembangan dari kejadian yang telah lalu. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi. Penelitian ex post facto adalah penelitian yang telah terjadi dan kemudian menurut ke belakang guna mengetahui faktor penyebab munculnya kejadian. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengamat variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Kegiatan belajar 2, jelaskan minimal 5 contoh permasalahan yang berkaitan dalam kajian geografi. 1. Permukaan bumi atau geosfer, alam lingkungan, atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, umat manusia dengan kehidupannya, antroposfer, penyebaran ke ruangan, gejala alam dan kehidupannya termasuk persamaan dan perbedaan. 5. Analisis hubungan keruangan gejala geografi di permukaan bumi. Jelaskan apa kriteria penelitian geografi. Kriteria yang berhubungan dengan batas-batas geografis suatu wilayah, misalnya batas-batas administratif yang menunjukkan batas wilayah kecamatan atau
kotamadya, dan batas-batas alam seperti pulau, sungai, dan gunung. Kriteria yang berhubungan dengan bentuk dan ukuran geografis, misalnya akses geografis, tingkat kemudahan akses di suatu wilayah, hingga tingkat populasi yang rendah. Jelaskan apa yang menjadi sumber masalah dalam geografi. 1. Hasil penelitian orang lain. 2. Kepustakaan. 3. Lapangan. 4. Sajian data mentah, peta, dan grafik. Jelaskan apa yang menjadi persoalan pokok masalah penelitian geografi. Permasalahan permukaan bumi, lingkungan alam, umat manusia, penyebaran keruangan gejala alam, analisis hubungan keruangan gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Jelaskan 5 contoh rumusan masalah dalam penelitian geografi. 1. Bagaimana keragaman ketapakan di muka bumi. 2. Bagaimana proses pembentukan muka bumi. 3. Bagaimana dampak keragaman muka bumi terhadap kehidupan manusia. 4. Apakah arti dan perbedaan antara peta, atlas, dan globe. 5. Bagaimana letak astronomis dan letak geografis wilayah Indonesia. Jelaskan 5 contoh judul dalam penelitian geografi. 1. Fenomena alam. 2. Kependudukan. 3. Sumber daya alam dan lingkungan. 4. Pembangunan wilayah. 5. Budaya. Jelaskan minimal 5 contoh tujuan dalam penelitian geografi. 1. Menerapkan hasil penelitian geografi untuk kepentingan pemecahan masalah sosial, khususnya wilayah penelitian dan di seluruh wilayah yang mengalami masalah yang sama. 2. Menerapkan hasil penelitian geografi bagi kepentingan hidup manusia, masa kini dan masa yang akan datang. Menyumbangkan hasil penelitian geografi bagi perencana dan pembangunan daerah, serta bagi kepentingan perencanaan dan pengembangan kehidupan. 4. Menguji kebenaran hipotesis yang diajukan terhadap masalah yang diteliti. 5. Menyumbangkan konsep, teori, atau prinsip baru yang ditemukan pada penelitian bagi kepentingan pengembangan ilmu geografi. Jelaskan jenis-jenis variabel dalam penelitian geografi. 1. Variabel bebas dan variabel terikat. 2. Variabel aktif dan variabel atribut. 3. Variabel kontinu dan variabel kategori. Jelaskan apa yang menjadi fungsi utama landasan teori dalam penelitian geografi. Untuk membantu peneliti dalam menyusun hipotesis, membuat instrumen, dan menjelaskan variabel-variabel penelitian yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaskan manfaat penyusunan kerangka penelitian dalam penelitian geografi. Pentingnya masalah-masalah yang akan dibahas. Telaah pustaka yang telah ada tentang teknologi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, manfaat praktis hasil bahasan, perumusan masalah pokok yang dibahas secara eksplisit. Jelaskan fungsi hipotesis dalam penelitian geografi. Untuk menguji teori mendorong munculnya teori, menerangkan fenomena sosial sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Jelaskan faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan hipotesis agar dapat berjalan dengan efektif. 1. Menyatakan peraturan antara 2 variabel atau lebih. 2. Dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan yang jelas, padat, dan spesifik. 3. Hipotesis harus dapat diuji. Jelaskan apa yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian geografi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sampel dalam penelitian geografi. Merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Jelaskan mengapa dalam penelitian geografi perlu menggunakan sampel. Objek yang diteliti sifatnya mudah rusak. Objek yang diteliti sifatnya homogen. Tidak mungkin meneliti secara fisik seluruh objek populasi untuk menghemat biaya. Jelaskan cara pengambilan sampel yang termasuk sampel probabilitas dalam penelitian geografi. A. Teknik sampling secara
rambang sederhana atau random sampling. Cara paling populer yang digunakan pada proses pengambilan sampel rambang sederhana yang dilakukan dengan undian. Teknik sampling secara sistematis atau systematic sampling berupa penarikan sampel melalui cara mengambil setiap nomor urut atau kasus yang kesekian dari daftar populasi. Teknik sampling secara rambang proporsional atau proporsional random sampling. Apabila populasi terdiri atas subpopulasi, maka sampel penelitian yang diambil yaitu dari setiap subpopulasi. Cara yang digunakan dalam pengambilan bisa secara undian maupun sistematis. Teknik sampling secara rambang bertingkat. Jika subpopulasi bersifat bertingkat, cara pengambilan sampel yang digunakan seperti teknik sampling secara proporsional. Teknik sampling secara cluster atau cluster sampling. Terkadang peneliti tidak mengetahui secara persis karakteristik populasi yang akan dijadikan subjek penelitian, sebab populasi tersebut pada wilayah yang begitu luas. Oleh sebab itu, peneliti hanya bisa menetapkan sampel wilayah berupa kelompok cluster yang ditetapkan dengan cara bertahap yang bisa disebut dengan teknik pengambilan sampel multi-stage sampling atau cluster sampling. Jelaskan cara pengambilan sampel yang termasuk sampel non-probabilitas dalam penelitian geografi. Sampling sistematik berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Sampling kuota menentukan sampel secara bebas dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sampling aksidental berdasarkan kebetulan, yaitu siapa aja yang kebetulan bertemu dengan peneliti. Sampling purposive penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Sampling bola salju atau snowball sampling, sampel yang mula-mulanya kecil kemudian disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Sampel saturasi sama sekali bukan sampling karena metode tersebut didefinisikan sebagai perolehan semua username sampel dalam suatu populasi tertentu yang mempunyai karakteristik yang diinginkan peneliti. Sampling dense terletak di antara sampling acak sederhana dan sampling saturasi. Dengan menaikkan fraksi sampling menjadi 1,5 dan mengambil mayoritas responden yang memiliki sifat atau karakter yang diinginkan peneliti bisa dianggap sampling dense. Jelaskan 5 contoh sarana ilmiah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mempelajari permukaan bumi dalam penelitian geografi. 1. Metode studi lapangan. 2. Metode pemetaan. 3. Metode wawancara atau interview. 4. Metode kuantitatif. 5. Metode penggunaan sarana ilmiah. Jelaskan syarat data yang baik dalam penelitian geografi. 1. Objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2. Representatif, artinya mewakili persoalan yang ada, sesuatu yang lebih luas. 3. Mempunyai tingkat kesalahan baku yang kecil. 4. Up to date, data harus masih baru atau tidak kadaluarsa. Jelaskan perbedaan data kuantitatif dan data kualitatif dalam penelitian geografi. Data kuantitatif 1. Mementingkan proses daripada hasil. 2. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar bukan angka. 3. Analisa data secara indikatif. 4. Adanya batasan yang ditentukan. 5. Adanya kriteria khusus untuk kebebasan data. Data kualitatif penelitinya bersifat fleksibel. Penelitian dilakukan secara netral, menganggap setiap kasus bersifat khusus, mempelajari situasi secara nyata atau alamiah. Data yang dikumpulkan berupa angka. Jelaskan secara tertulis perbedaan primer dan jelaskan perbedaan data primer dan data sekunder dalam penelitian geografi. Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.
Jelaskan teknik pengumpulan data dalam penelitian geografi. 1. Teknik observasi langsung, pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala pada objek dan berada di tempat kejadian. Observasi tidak langsung, pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala pada objek penelitian secara tidak langsung. Wawancara, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung. Kuesioner atau angket, daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden sehubungan dengan penelitian. Studi dokumenter, pengumpulan data dengan menggunakan sumber dokumen tertulis berhubungan dengan masalah penelitian. Studi pustaka, teknik pengumpulan data dengan mengkaji berbagai teori, prinsip, konsep, dan hukum-hukum yang berlaku dalam ilmu geografi. 7. Interpretasi foto udara, gambaran permukaan bumi sebagai hasil pemotretan dari pesawat terbang. Jelaskan secara tertulis teknik pengumpulan data penelitian geografi. Teknik observasi, observasi tidak langsung, wawancara, kuesioner atau angket, studi dokumenter, studi pustaka, interpretasi foto udara. Jelaskan perbedaan teknik observasi langsung dengan observasi tidak langsung dalam penelitian geografi. Observasi langsung adalah pengamatan atau pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan atau pencatatan yang dilakukan tidak pada saat peristiwa terjadi. Jelaskan langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian geografi. 1. Perumusan dan pernyataan masalah penelitian. 2. Perumusan tujuan penelitian. 3. Penyusunan hipotesa penelitian. 4. Penentuan populasi dan sampel. 5. Pengumpulan data. 6. Analisa dan interpretasi data. 7. Penarikan kesimpulan dan hasil penelitian. Jelaskan perbedaan antara analisis kuantitatif dengan analisis kualitatif dalam penelitian geografi. Kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Jelaskan apa yang menjadi syarat dalam penyusunan laporan penelitian geografi. 1. Laporan penelitian harus bersifat objektif dan tidak subjektif. Isinya adalah semua fakta dan tidak ada opini. Semua hal yang dicantumkan harus hal yang benar-benar terjadi pada saat penelitian dan tidak direkayasa. Penulis laporan harus sesuai urutannya atau sistematis. Kemukakan apa yang dimasukkan dalam bagian pembukaan laporan penelitian. Halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau diagram. Kemukakan apa yang dimasukkan dalam bagian isi laporan penelitian. A. Latar belakang penelitian atau masalah. B. Identifikasi masalah. C. Maksud dan tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. Kemukakan apa yang dimasukkan dalam bagian penutup laporan penelitian geografi. A. Daftar pustaka. B. Lampiran-lampiran. C. Indeks. Penutup, apakah Anda sudah dapat menjelaskan pengertian penelitian geografi? Ya. Apakah Anda sudah dapat menjelaskan jenis-jenis penelitian geografi? Ya. Apakah Anda sudah dapat mengemukakan hasil pengamatan fenomena geosfer sebagai penelitian geografi? Ya. Apakah Anda sudah dapat mengemukakan hasil dan membuat laporan geografi? Ya. Jelaskan secara tertulis apa yang masuk dengan penelitian geografi menurut pengetahuan yang Anda miliki. Merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran data yang guna mencari pemecahan masalah-masalah geosfer. Jelaskan secara tertulis perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif pada pengajian geografi. Penelitian kuantitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Sedangkan penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Kemukakan secara tertulis hasil pengamatan fenomena geosfer yang dapat disampaikan dalam penelitian geografi. Penelitian geografi melalui citra satelit dapat mengamati fenomena geosfer. Contoh, citra satelit dapat merekam pada awan. Tuliskah apakah yang sebaiknya disampaikan dalam penelitian studi pustaka, tinjauan pustaka. Sekian hasil UKBM Geografi saya bab 3. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.